Yang harus dilakukan saat ibadah online buat papa dan mama, yang pertama, persiapkan televisi atau laptop atau handphone yang akan digunakan untuk mengikuti ibadah dan juga koneksi internetnya ya. Dan yang kedua, persiapkan hati anak-anak untuk ikut beribadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini sama halnya seperti kita beribadah di gereja, memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang harus dilakukan saat ibadah online buat anak-anak, yang pertama, yuk persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, cari tempat yang nyaman dan bersih untuk beribadah. Yang ketiga, kenakan pakaian yang rapi dan sopan, sama seperti saat kita beribadah di gereja. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Wah, keren Iya, banget, udah pada semangat betul ini. sekali. Berarti udah siap buat sekolah minggu. Iya, Bu Clarissa. Kalau gitu kita mau awali sekolah minggu kita dengan berdoa. Berdoa ya. Oke, siap. Anak-anak semuanya lipat tangan, tutup mata, ikutin doa Bu Clarissa dalam hati ya. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih kami boleh kembali berkumpul bersama untuk sekolah minggu. Kiranya Tuhan menyertai jalannya sekolah minggu pagi ini dari awal hingga akhirnya agar boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Pak Ari, Iya, ini Bu udah Clarissa. semangat kan? Berarti Betul. anak-anak pastinya juga bahagia dong ya. Iya, betul. Jelas sekali Bu Clarissa ya. Anak-anak di rumah pasti bahagia karena pagi ini bisa mengikuti ibadah bersama-sama. Ya, walaupun Betul. online ya. Iya, walaupun online. Tapi kita tetap berkumpul bersama semua Iya. anak-anak di rumah masing-masing. Iya, bener banget tuh. Jadi anak-anak jangan sedih ya, yang ada di rumah nggak boleh sedih ya. Walau nggak bisa bertemu, walaupun ibadah kita melalui online, tetapi kita bisa tetap bersyukur, bisa mengikuti ibadah, bisa puji Tuhan bisa bersama-sama. memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Betul sekali. Gitu, kita Ya. mau pujikan, mari kita bersukaria. Nah, anak-anak tapi bangkit berdiri ya. Ayo berdiri. Oh iya, oke, anak-anak berdiri dulu ya. Mau dinyanyikan berapa kali, Bu Clarissa? Oh, kita nyanyikan 2 kali. 2 kali ya, Bu Clarissa ya. Ya. Oke, Pak Ari ikutin Bu Clarissa, anak-anak juga ikutin Bu Clarissa ya. Kita mau pakai gerakan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita, mari kita bersukaria. Kita pujikan sekali lagi. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita, mari kita bersukaria. Nah, anak-anak, Bu Clarissa sekarang punya satu video tentang murid Bu Clarissa nih, namanya Sisi. Kalau anak-anak ingat,
tahun lalu itu Bu Clarissa juga pernah nunjukin video tentang 2 murid, Sasa dan Sisi sedang belajar. Nah, Pak Ari inget dah Sasa Sisi itu? Iya pasti ingat. Oh, ingat. Waktu itu Bu Clarissa sedang ngajar online kan? Wah, Nah, betul dengan banget. Sasa dan Sisi. Ya, masih ingat dong. Wah, sip Iya. banget. Anak-anak juga inget kan? Nah, Iya. tapi sekarang videonya beda nih, bukan belajar online. Bukan belajar online. Bukan. Lah terus tentang apa kalau gitu, Bu? Penasaran tuh Pak Ari? Penasaran. Anak-anak Iya, juga penasaran toh. Kalau Betul. gitu, kita lihat bersama-sama videonya ya. Oke. Ini dia videonya. Wah, seneng banget nih akhirnya setelah aku berdoa sama Tuhan minta bantal baru, akhirnya aku dapet. Soalnya bantal lamaku tuh udah nggak enak banget, udah nggak bisa dipakai. Tapi sekarang ada bantal baru, jadinya bisa tidur dengan nyenyak. Sisi, Iya, Ma, kenapa? Mama boleh pinjam bantalnya sebentar nggak? Loh, kan Sisi baru dapet, Ma. Kok udah diambil lagi bantalnya? Iya, Mama kan cuma mau pinjam sebentar. Boleh ya? Stop. Iya. Loh, videonya kok di stop sih Bu Clarissa? Kan Pak Ari dan Anak belum tahu kelanjutan ceritanya. Nah, nih ya kita stop dulu videonya. Nanti lanjut lagi. Tapi nanti lanjutnya. Oh, ya udah deh. Kita tunggu sama-sama ya, anak-anak ya. Nanti kalau Bu Clarissa lupa ya, Pak Ari dan anak-anak akan tagih Wah, ya videonya boleh. sama Bu Clarissa. Gitu ya Bu ya. Nah, kalau gitu Bu Clarissa mau tanya nih buat anak-anak sama Pak Ari. Iya. Nah, kalau misalnya nih anak-anak dan Pak Ari jadi kayak Sisi tadi, Iya. bantal barunya mau dipinjam sama mamahnya. Anak-anak sama Pak Ari bakal ngasih nggak bantalnya? Kalau Pak Ari sih pasti akan dikasihkan sama Mama. Dikasih Iya, kan? tak kasihkan, betul. Lah kenapa kok dikasih? Gini Bu Clarissa, soalnya ya anak-anak, bantal itu kan dari Mama ya, dan juga Pak Ari percaya bahwasanya Mama pasti mempunyai rencana yang baik, yang bagus ya terhadap anak tadi gitu. Padahal tapi kan Pak Ari nggak tahu toh, Mamah tuh mau ngapain sama bantalnya gitu. Iya, memang nggak tahu sih. Cuma gini Bu Clarissa, ada satu hal yang Pak Ari pengen belajar ya sama anak-anak juga. Apa itu? Bahwa Pak Ari itu mau belajar menjadi anak yang taat. Wah. Iya, taat terhadap sip ini. orang tua, taat terhadap Tuhan. Wah, sip ini Gitu. anak-anak juga harus Iya. belajar ya jadi anak Iya, yang taat. taat, betul. Kalau gitu, kita mau bersama-sama pujikan T-A-A-T, taat. Nah, tapi ada variasinya nih. Anak-anak kan sekolah minggu kan ada 3 kelas toh. Ada kelas kecil, kelas pratama, kelas madya. Nah nanti kalau kelasnya Bu Clarissa sebut, itu anak-anak yang di kelas itu yang menyanyikan. Contohnya nih, Bu Clarissa bilang kelas madya. Berarti nanti anak-anak kelas madya yang menyanyikan T-A-A-T, taat. Oke, ngerti ya? Kita nyanyi bersama-sama. Kita pujikan bersama-sama dulu. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Kelas pratama sekarang. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Kelas madya. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Sekarang yang kelas kecil.
sekarang kita mau melanjutkan video Sisi, ya kan Bu? Bukan, Loh. bukan Wari, ini lebih menarik dari video Sisi. Waduh, kalau gitu apa itu? Nah, ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Waduh, kalau firman Tuhan pasti jauh menarik banget. Oh Ya, iya. pasti. Makanya kita mau siapkan hati kita ya Iya. anak-anak. Kita mau pujikan Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Mungkin ada anak-anak yang belum tahu nih lagunya kayak apa. Kita belajar bersama ya. Oke. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Nah, gampang kan anak-anak? Kita pujikan bersama-sama dari awal. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Sekali lagi ya. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Nah, kalau gitu anak-anak sekarang duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama ya. Firman Tuhannya akan disampaikan oleh Bu Erli. Halo, selamat pagi. Selamat bertemu kembali melalui sekolah minggu online. Halo teman-teman, apa kabar? Ngomong-ngomong, di rumah kalian pasti punya banyak mainan-mainan ya. Yang cowok-cowok mungkin mainannya robot-robotan atau pistol. Kalau yang cewek mungkin boneka atau mainan alat untuk masak atau untuk game atau blok-blok. Kalian mungkin punya, atau mungkin kalian kepengen punya mainan itu. Kalian berharap punya mainan yang kalian impikan, yang kalian inginkan. Kalau misalnya suatu saat orang tua kalian datang dan memberikan kepada kalian mainan yang kalian inginkan itu, wah, pasti senang sekali ya. Wah, luar biasa. Kalian mesti, wah, ya, terima kasih, senang sekali. Bahkan mungkin mainan itu di dekat-dekatnya. Kalau tidur, dibawa ke tempat tidur, diceritakan kepada saudara-saudara kalian, ditunjukkan aku punya mainan dan sebagainya. Kalian mesti senang sekali, ya. Pasti anak-anak. Tapi kalau misalnya suatu saat orang tua yang memberi kalian mainan itu meminta kembali mainan itu, bagaimana? Boleh enggak anak-anak?
Boleh tidak mainan itu diminta kembali sama orang tua yang memberikan mainan itu kepada kalian? Sebelum kita melanjutkan, mari kita bersama-sama berdoa datang kepada Tuhan. Mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih kalau kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan bersama-sama. Tolonglah ya Tuhan, agar kami boleh mendengar, mengerti, dan dengan pertolongan Roh Kudus kami boleh melakukan seperti yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Tolong kami semua Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, saat sekarang ini semua merasakan pandemi. Sudah 1 tahun lebih kita merasakannya. Sedih, susah. Inilah masalah yang dihadapi oleh semua. Kita sedang mengalami ujian. Ujian bukan seperti ketika kamu SD mau naik ke SMP ujian tertulis. Bukan. Tetapi ujian yang kita hadapi hari-hari ini, yang dihadapi oleh semua orang, bukan cuma anak-anak, baik orang tua, orang muda, anak-anak, semua mengalami ujian ini. Cuma masalahnya mungkin beda masalah yang dihadapi, dan bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menghadapi ujian ini. Kemana kita mencari pertolongan? Pagi ini kita akan belajar dari seorang bapak, seorang tokoh yang patut kita teladani, yaitu Bapak Abraham. Bapak Abraham juga mengalami ujian yang berat. Itu pun dialami bukan cuma 1 kali atau 2 kali, berkali-kali dialami oleh Bapak Abraham. Ujian apa yang dialami? Sebagai contoh, Abraham tinggal di Haran. Di tempat itu dia tinggal bersama keluarganya. Nyaman, dekat dengan keluarga, dan dia bisa merasakan sukacita di situ. Tetapi tiba-tiba Allah datang kepada Abraham, yang waktu itu masih Abraham, datang dan meminta Abraham untuk pergi ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Allah. Padahal waktu itu Abraham bukan seorang muda. Dia sudah berumur, umurnya sudah 75 tahun. Abraham, karena yang menyuruh, yang memerintahkan adalah Allah, maka Abraham taat. Abraham nurut, taat. Dia mau pergi meninggalkan Haran tempat tinggalnya dan pergi ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Allah. Namun Allah bukan cuma nyuruh pergi aja, bukan. Allah juga menjanjikan berkat. Apa berkatnya? Berkatnya Abraham akan dijadikan bangsa yang besar. Keturunannya akan banyak. Dan Tuhan memberkati Abraham, dan Abraham akan menjadi berkat untuk banyak orang. Bukan cuma itu, namanya akan masyhur, terkenal, dikenal oleh banyak orang. Banyak berkat yang dijanjikan oleh Allah untuk Abraham. Dan Abraham taat, nurut. Dia pergi ke negeri yang ditunjukkan oleh Allah. Bukan cuma
tahun demi tahun dilalui oleh Abraham. Namun, kapan ya Tuhan berjanji akan menjadikan bangsa yang besar? Keturunannya akan banyak, bagai bintang di langit, bagai pasir di laut. Tapi usia Abraham sudah semakin banyak, sudah menjadi kakek. Istrinya, Bu Sarah, sudah menjadi nenek. Tapi kok Tuhan belum kasih anak? Tuhan kok belum kasih keturunan ya? Abraham menanti dan menanti. Bukan cuma setahun, 2 tahun, 10 tahun. Umur Abraham ketika 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan memberikan seorang anak, yaitu Ishak. Hati Abraham penuh dengan sukacita. Abraham bersukacita karena Tuhan menjanjikan keturunan dan Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan menepati janjinya. Abraham punya anak, yaitu Ishak. Hari demi hari dilalui, tahun demi tahun dilalui. Ujian berikutnya datang lagi. Ujian apa anak-anak? Allah datang dan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran kepada Allah. Hati Abraham sedih sekali. Anak satu-satunya yang begitu disayang, anak satu-satunya yang diperoleh di masa tuanya, harus dipersembahkan sebagai korban bakaran. Diminta oleh Allah yang sudah memberikannya kepada Abraham. Bagaimana anak-anak? Apakah Abraham mau menyerahkan Ishak, anak yang begitu disayangnya ini? Abraham, karena dia adalah seorang yang mengasihi Allah, yang taat kepada Allah, yang nurut kepada Allah, maka keesokan harinya, pagi-pagi benar, Abraham berangkat menuju ke tanah Moria, tempat yang ditunjukkan oleh Allah. Maka Abraham bersama Ishak, bersama kedua bujangnya dengan keledainya, pergi ke tanah Moria. Abraham membawa api dan pisau, dan kayunya dipikul oleh Ishak di bahunya. Mereka berangkat menuju ke tanah Moria. Ketika sampai di dekat tempat itu, Abraham berkata kepada kedua bujangnya, "Tinggallah kamu di sini bersama keledai ini. Kami, Abraham dan Ishak, akan sembahyang dulu. Setelah itu kami akan kembali kepadamu." Kemudian Abraham dan Ishak berangkat menuju ke tanah Moria, ke tempat di mana Tuhan menunjukkan untuk mempersembahkan korban bakarannya. Lalu disusunlah api, disusunlah kayu-kayu untuk membentuk mezbah untuk korban bakaran. Lalu Ishak ditempatkannya untuk korban bakaran kepada Allah. Namun apa yang terjadi anak-anak? Malaikat Allah datang ketika Abraham siap untuk siap dengan pisau di tangannya. Malaikat Allah datang dan berkata, "Abraham, jangan apa-apakan anak itu." Sekarang Allah tahu bahwa engkau lebih mengasihi Allah, mau taat kepada Allah. Abraham adalah seorang anak Tuhan yang taat, yang mau patuh kepada Tuhan. Dan Tuhan menyediakan seekor anak domba. Ketika Abraham melihat, dilihatnya seekor domba
yang tanduknya tersangkut di belukar. Dan domba inilah yang kemudian dipersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai pengganti untuk dipersembahkan kepada Allah. Abraham adalah seorang anak Tuhan yang taat, yang nurut kepada Tuhan. Anak-anak, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita juga mau mentaati apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Contohnya, ketika minggu pagi seperti ini, apakah kita mau datang ke sekolah minggu walaupun lewat online? Kita mau ikut memuji Tuhan, ikut mendengarkan firman Tuhan. Apakah kita mau taat? Karena Tuhan mau menghendaki kita untuk menjadi anak yang taat ketika hari Sabat datang beribadah kepada Tuhan. Atau kita pilih tidur aja. Kita mau pilih yang mana? Apakah kita pilih taat kepada Tuhan atau pilih tidur? Enak tidur. Pilihan. Kita milih jadi anak yang taat. Anak yang baik pasti pilih yang taat. Kemudian apakah kita mau taat kepada orang tua kita yang adalah wakil Allah? Ketika orang tua kita menyuruh anak-anak untuk belajar, apakah kita mau belajar atau pilih mainan sendiri? Kita pilih mana? Taat ke orang tua, yang adalah berarti kita taat kepada Tuhan, atau pilih mainan? Allah menghendaki kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Kita pilih taat, baca Alkitab, doa, atau pilih main HP aja? Main HP terus. Apa main HP tidak boleh? Boleh, tapi ada batasnya. Tidak setiap saat main HP terus-terusan sampai lupa doa, lupa baca Alkitab, tidak sekolah minggu. Itu tidak boleh. Kita harus jadi anak yang taat. Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, seperti Bapak Abraham yang sudah memberikan teladan kepada kita untuk taat kepada Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Yang menjadi ayat hafalan kita pagi ini adalah Mazmur 25 ayat 2. Allahku, kepadamu aku percaya. Ayat hafalannya singkat tetapi luar biasa, mengingatkan kita bahwa kita harus percaya, taat kepada Tuhan. Mari kita hafalkan bersama-sama sekali lagi. Mazmur, ini M ya, Mazmur ya. Mazmur 25 ayat 2. Allahku, kepadamu aku percaya. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Ya Allah, kepadamu aku percaya. Tolonglah ya Tuhan, walaupun kami masih kecil, tolong agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang nurut, yang percaya kepada Tuhan dan mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Seperti Bapak Abraham yang taat kepada Tuhan, tolonglah kami untuk juga taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak, kita menjadi anak Tuhan yang taat, melakukan seperti yang Tuhan kehendaki dengan hati yang terus percaya kepada Tuhan Allah yang mengasihi kita. Sampai jumpa minggu yang akan datang sebagai anak-anak yang taat kepada Tuhan. Bye-bye, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Erli untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan.
Nah, sekarang kita mau lanjutin lihat video Sisi ya Bu Oh, ya. ya, betul, betul, betul. Betul Kita sekali, kan? sekarang mau Iya. ngelanjutin video Sisi yang tadi. Iya, betul. Oke, ini dia lanjutannya. Oke deh mah. Sisi mau jadi anak yang taat sama mama. Jadi nih Sisi kasih bantalnya. Oke, tunggu sebentar ya. Ini bantalnya Mama kembaliin. Wow, bantalku jadi bagus banget. Akhirnya tuh Mama nggak akan balikin tadi, tapi ternyata jadi bagus banget. Makasih ya, Ma. Nah, itu dia kelanjutannya video Sisi tadi. Mirip sama yang Pak Ari bilang tadi ya, betul toh. sekali. Sisi ngasih bantalnya. Iya Bu. Dan ternyata Bu Clarissa tadi anak-anak lihat ya, bantalnya jadi bagus ya. Iya, jadi bagus betul, banget. bagus banget, betul. Nah, anak-anak di rumah juga belajar ya buat taat. Yap. Kayak Sisi tadi, taat kepada orang tua dan Betul. seperti Bapak Abraham yang diceritakan oleh Bu Erli tadi, taat kepada Tuhan. Oh iya Bu, kita kan sudah memuji Tuhan ya, anak-anak juga sudah. Kemudian kita sudah mendengar firman Tuhan, ya kan? Sudah. Berarti sekarang waktunya kita memberikan apa Bu? Persembahan. Persembahan. Nah, kita mau kasih persembahan. Caranya masih sama anak-anak. Uang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Terus jangan lupa nih, amplopnya ditulisin sekolah minggu. Betul. Terus minta tolong ke orang tua buat masukin amplopnya ke kotak persembahan yang ada di depan kantor gereja. Sambil memberikan persembahan, kita mau pujikan bersama-sama TAAT taat. TAAT taat. TAAT taat. TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT taat. Sekali lagi. TAAT taat. TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT taat. Nah, Pak Ari, 2 hari yang lalu tuh ada satu teman kita yang berulang tahun, Pak. Wah, 2 hari yang lalu. Berarti tanggal Berapa? 13. Wah, 13 betul Agustus. banget. Siapa Bu Clarissa yang ulang tahun? Nah, yang ulang tahun ini dari kelas Pratama namanya Evelyn. Oh, Evelyn. Ya. Nah, kita mau ucapkan selamat ulang tahun Oke, Evelyn bersama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. 3. Selamat ulang tahun Evelyn. Nah, kalau gitu kita mau berdoa bersama ya untuk Evelyn ya, sekaligus untuk persembahan dan doa penutup. Betul. Yang doa Pak Ari ya. Oke. Berarti ulang tahun ya. Terus persembahan sama penutup ya. Oke, siap. Mari anak-anak, kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini di mana kami boleh memberikan persembahan, di mana kami tahu bersama bahwa berkat itu adalah dari Engkau. Kami bersyukur untuk kedua orang tua kami sehingga bisa memberikan penghidupan kepada kami, Tuhan. Dan pagi ini kami juga bisa memberikan persembahan. Biarlah persembahan itu juga bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Kristen Immanuel Anugerah. Sehingga Tuhan memberkati guru sekolah minggu untuk dapat bisa dan dapat dikelola dengan baik. Pada pagi ini kami juga berdoa untuk teman kami, Evelyn, di mana Tuhan memberikan usia 1 tahun lagi, Tuhan. Sehingga Evelyn bisa menjadi bertumbuh lebih besar, bertumbuh lebih dewasa. Biarlah di dalam pertumbuhan ini, kerohanian Evelyn juga semakin bertumbuh. Sehingga orang tua juga bisa mengarahkan, guru-guru sekolah minggu bisa mengarahkan,
lingkungannya bisa mengarahkan Evelyn untuk bisa menjadi anak yang tunduk dan taat pada Engkau. Kami bersyukur untuk teman kami Tuhan. Tuhan, kami juga sungguh bersyukur untuk sekolah minggu online pada pagi hari ini, di mana Tuhan sudah memimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan saat ini kami akan selesai di dalam mengikuti sekolah minggu online. Kami percaya bahwa itu semua adalah berkat dari-Mu. Itu semua adalah karunia-Mu Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur dan kami sungguh menikmati. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur. Amin. Amin. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai nih. Iya, Tapi betul. minggu depan masih ada sekolah minggu lagi. Iya, betul banget Bu Clarissa ya. Kalau gitu Pak Ari dan Bu Clarissa ya mau pamit ya terhadap anak-anak ya. Iya. Oke. Sampai jumpa minggu depan, anak-anak. Sampai jumpa minggu depan anak-anak.